yaitu solusinya suami saya ini sudah ikut taklim Ustaz. Alhamdulillah sudah hijrah dan sudah ikut taklim ke beberapa ustadz, sudah lama taklimnya, tapi masih senang lihat film porno, masih senang yaitu melihat hal seperti itu. Nah ini seperti itu. Bagaimana? Ya sudah, kalau anti izinkan, pertemukan Anda dengan suami anti, Anda pertemukan. Ya Allah, ya. Jadi kalau lihat tampangnya, masya Allah, ya nyunah banget. Apa nyunah banget itu ya? Nyunah ya. Ya berjenggot, celana cingkrang, tapi suka nonton porno. Ya Allah. Nah ini kena ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhawati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Mujahidin Kota Mojokerto yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada malam hari ini adalah diturunkannya hujan pada malam hari ini. Mengapa turunnya hujan ini bagian daripada karunia nikmat Allah? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Sintani maturaddani." Ada dua doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua keadaan apabila seorang hamba berdoa pada dua keadaan tersebut, maka doanya tidak ditolak oleh Allah Azza wa Jal. Yang pertama kata Nabi adalah ad-du'a'u indan nida, doa yang dipanjatkan ketika azan, antara azan dan iqamah. Dan yang kedua kata Nabi dalam sabdanya, wa tahtal matar, ketika turunnya hujan. Maka dengan turunnya hujan, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk banyak memohon kepada Allah Azza wa Jal. Karena permohonan saat turunnya hujan adalah permohonan yang tidak tertolak. Semoga doa-doa kita semua diterima dan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, tidak memperpanjang muqaddimah, kita akan lanjutkan pembahasan kita
Jika pada pertemuan yang lalu kita telah menuntaskan tentang sunnah Nabi yang asing, yaitu ziarah kubur, dan ini sudah saya anggap tuntas, selesai, maka malam hari ini kita akan memasuki bab yang baru dalam kitab Sunanu Qallal Amalu Biha, sunnah-sunnah Nabi yang sudah mulai ditinggalkan oleh umatnya, yang jarang dilakukan oleh umatnya, sunnah-sunnah Nabi yang sudah mulai asing di tengah kaum muslimin, karena mereka meninggalkan sunnah Nabi tersebut. Apa yang akan kita angkat ke permukaan bab yang baru ini dari sunnah Nabi yang asing, yaitu sunnah menggunakan sutra atau penghalang ketika sholat. Sunnah menggunakan atau memakai pembatas sholat, sutra atau penghalang ketika sholat. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, di antara sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah mulai luntur di tengah kaum muslimin sekarang ini adalah yang terkait dengan ibadah sholat, yaitu menghadap sutra ketika sholat. Bapak Ibu, mudah-mudahan penjelasan singkat pada malam hari ini memberikan pencerahan kepada kita semua, sehingga kita lebih mencintai dan lebih ittiba mengikuti petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ibadah sholat, yaitu sholat menghadap sutra, agar materi kita tertata dengan baik, tidak melebar kemana-mana. Maka materi ini kami bagi menjadi 6 bagian supaya urut, tidak melebar kemana-mana. 6 poin yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan tentang definisi sutra di dalam sholat. Apa itu sutra dalam sholat? Ini yang pertama. Yang kedua, hukum menghadap sutra ketika sholat, wajibkah atau sunnahkah? Nah, itu nanti kita akan bahas. Ini yang nomor 2. Yang ketiga, Bapak Ibu, pembicaraan kita tingkatkan apa saja yang bisa kita jadikan sutra ketika kita sholat. Dan nanti kita akan sebutkan satu persatu. Kalau tidak salah ada 8 hal yang bisa kita jadikan sutra ketika kita sholat. Nanti kita sebutkan. Ini materi yang nomor 3. Materi yang keempat adalah apa saja yang tidak boleh kita jadikan sutra ketika sholat. Apa saja yang nggak boleh kita jadikan itu sebagai pembatas sholat kita. Itu materi yang keempat. Materi yang kelima adalah jarak sutra antara kita dengan pembatas sholat itu, berapa jarak yang ideal menurut petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya yang keenam adalah kesimpulannya. Baik, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kita awali lebih dahulu yang pertama, karena memang waktunya pendek, sehingga nanti mungkin kebanyakan dalil-dalilnya kami bacakan langsung saja, ya. Dan nanti seperti biasa, kalau memang materinya tuntas, ya kami akan share materi ini melalui bentuk PDF yang secara lengkap dengan dalil-dalilnya. Baik, termasuk materi yang lalu tentang ziarah kubur, itu juga nanti akan kami kirimkan. Sekarang kita akan masuk apa itu sutra dalam sholat. Sutra, definisi sutra. Bapak Ibu, saya ambilkan beberapa fatwa dari para alim ulama. Di antaranya adalah sutra itu menurut lugawi, secara bahasa, atau kalau bahasa kerennya etimologi gitu ya. Menurut bahasa adalah apapun yang dapat menghalangi, itu namanya sutra. Menurut bahasa,
Menurut Lughawi, ini bisa kita lihat di dalam kamus Al-Muhit. Apapun yang dapat menghalangi itu namanya sutra. Jadi sutra itu intinya penghalang menurut etimologi. Sedangkan menurut definisi secara syar'i, berarti terminologi istilah syar'i, sebagaimana kami nukil dalam kitab Mausu'ah Al-Fiqhiyah Kuwaitiyah di juz yang ketiga, kata para alim ulama adalah sutra itu segala sesuatu yang berdiri di depan orang yang sedang sholat, entah itu berupa tongkat atau tanah yang disusun atau semacamnya, untuk mencegah orang yang lewat di depannya. Nah, seperti itu. Jadi kami ulang, sutra itu sesuatu yang berdiri di depan orang yang sedang sholat, entah berupa tongkat atau tanah yang bersusun seperti batu bata dan seterusnya, ya, dinding maksudnya, atau semacamnya, untuk mencegah orang yang lewat di depannya. Nah, itu namanya sutra. Baik, sekarang kita akan masuk pada materi yang nomor 2, hukum menghadap sutra ketika sholat. Bapak Ibu, hukumnya ulama berbeda-beda pendapatnya, sehingga mari kita saling menghargai perbedaan pendapat. Mereka berpendapat memakai dalil, ada dasarnya, maka kita wajib sami'na wa ata'na terhadap dalil, bukan fanatik kepada mazhab, bukan fanatik kepada tokoh, tidak fanatik kepada bendera tertentu, tetapi fanatik kepada dalil. Selama dalilnya sahih, kita ikuti. Jadi hukumnya terbagi menjadi 2. Yang pertama, ada sebagian para alim ulama yang mengatakan sutra itu hukumnya wajib. Wajib. Pendapatnya siapa ini? Pendapatnya Ibnu Hazm, Imam Asy-Syaukani, dan termasuk pendapatnya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Wajib. Dalilnya di mana? Dalilnya yaitu mereka memakai dalil di dalam hadis riwayat Muslim. Coba bisa dibantu, nggak apa-apa. Sahih Muslim, nomornya 451. Nah, dalam hadis riwayat Muslim, hadis yang ke-451, silakan kita dengarkan baik-baik. Silakan. Dari Musa bin Talhah radhiyallahu an, dari bapaknya, katanya, kami sholat sedangkan hewan-hewan lalu lintas di hadapan kami. Maka hal itu kami tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sabda beliau, letakkanlah semacam pancang atau batas di hadapanmu. Berarti fi'il amr, perintah. Sedangkan efek dari perintah itu berarti wajib. Nabi mengatakan letakkanlah semacam pancang di hadapanmu supaya sholatmu tidak terputus. Falyusalli ila sutratin, sholatlah menghadap sutra. Berarti asalnya asal dari perintah menghasilkan hukum wajib. Nah, seperti itu. Sehingga dalil ini dijadikan atau dikuatkan oleh beberapa ulama mengatakan hukum memasang sutra adalah wajib. Baik. Sekarang kita lihat lagi pendapat yang lain. Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Bukan wajib. Pendapatnya siapa ini? Pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah dan Imam Malik rahimahullah. Apakah mereka punya dalil? Punya. Di mana dalilnya? Dalil. Hadisnya ada di dalam riwayat Bukhari. Buka dalam Sahih Bukhari. Nomornya 62. Bukhari nomor 62. Kami bacakan. Nomor cetakan terjemahan ya. Kalau nomor aslinya 76. Yang kita baca cetakan terjemahan. Saya baca.
Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli biminan ila ghairi jidarin. Jelas sekali ini. Bukhari nomor 62. Ayo dibaca, silakan. Dari Abbas radhiyallahu an bercerita, saya datang ke Mina mengendarai keledai betina, dan ketika itu saya hampir balik. Rasulullah sedang sembahyang di Mina tanpa dinding di hadapannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat di Mina. Mina ya, salah satu kawasan yang ada di kota Mekah. Karena seluruh ritual haji itu Bapak Ibu wilayah Mekah. Jadi lempar jumroh itu di Mekah. Jadi kalau mau diurut orang menunaikan ibadah haji itu kan intinya haji itu cuma 6 hari sebenarnya. Haji itu intinya cuma 6 hari. Tanggal 8 sampai tanggal 13 Zulhijjah. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tanggal 8 ke Mina, tanggal 9 ke Arafah, malamnya dari Arafah ke Musdalifah cari kerikil, menginap di Musdalifah sampai pagi 10 Zulhijjah. Sholat subuhnya di Musdalifah. Setelah itu dia segera bertolak menuju Jamarat, lempar jumrah. Jumrah yang dia lempar tanggal 10 Zulhijjah, jumrah yang terakhir mendekati kota Mekah, namanya Jumratul Aqabah. Kan jumrah ada 3, Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqabah. Tanggal 10 itu yang terakhir. Setelah itu dia balik. Dia boleh tawaf ifadah atau tahallul dulu, dibolak-balik boleh, karena memang terkondisikan. Lalu setelah itu dia balik lagi ke tempat pemondokannya di Mina. Untuk apa? Tanggal 11 Zulhijjah lempar jumrah lagi, tapi urut dari awal. Ula, Wusta, Aqabah, balik lagi ke Mina. Tanggal 12 lempar lagi. Ula, Wusta, Aqabah. Kalau mau nafar yang sempurna, nafar sani sampai tanggal 13 Zulhijjah. Jadi dia balik lagi besoknya tanggal 13, lempar lagi. Ula, Wusta, Aqabah, selesai. Itulah haji. Berarti orang kalau umroh atau haji gak pakai mampir Madinah, hajinya sah. Sah. Karena di Madinah tidak ada ritual-ritual khusus terkait umroh atau haji. Di Madinah hanya mengerjakan amalan-amalan sunnah, berdoa di Raudhah dan seterusnya. Lah ini Nabi ketika di Mina, kembali ke cerita tadi, Nabi sholat di Mina tanpa menghadap tembok. Jadi di depannya gak ada apa-apa. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau memang menghadap sutra itu wajib, mestinya Nabi meletakkan sutra atau menghadap ke penghalang, mungkin dinding, mungkin pohon, atau meletakkan semacam pancang atau tombak di depannya. Ternyata di depan Nabi nggak ada apa-apa. Berarti hukumnya nggak wajib, hukumnya sunnah. Wallahu a'lam wa bishawab. Ya, di antara dua pendapat ini, maka silakan Bapak Ibu memiliki keyakinan yang mana. Intinya Bapak Ibu, intinya kesimpulan hukum, kesimpulannya wallahu alam yang rajih. Sebagaimana kami nukil dari pendapat Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, dan yang terakhir Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Mereka semuanya berpendapat hukum sutra yang rajih adalah sunnah, tidak sampai naik kepada wajib. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Namun Bapak Ibu, sunnahnya menghadap sutra ini berlaku bagi orang yang sholatnya munfarid, yang sendirian. Sedangkan mereka yang berjamaah maka tidak perlu memasang sutra, karena sutranya makmum, pembatasnya makmum mengikuti imam yang ada di depan. Sehingga apabila ada salah seorang makmum yang batal wudhunya dan dia harus memperbarui wudhu, maka ketika dia melewati orang sholat, maka biarkan. Kenapa?
Karena pembatas makmum mengikuti imam yang ada di depan. Yang harus dihadang itu adalah jika makmum tersebut melewati imam, maka imam harus menghadap. Atau kalau kita lagi sholat sendiri, sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah maghrib tadi, kita sudah meletakkan sutra, lalu ada orang yang melewatinya, maka kita harus menghadangnya. Wallahu a'lam wa bishawab. Jadi ini pendapat yang kuat di antara para alim ulama, hukumnya sunnah. Wallahu a'lam. Sekarang kita akan masuk Bapak Ibu sekalian, yaitu materi nomor 3. Apa saja yang bisa menjadi sutra itu, yang bisa dijadikan sutra? Ada 8 Bapak Ibu. 8 hal bisa kita jadikan sutra, penghalang kita ketika sholat, agar tidak dilalui oleh orang. Di antaranya adalah 1, anak panah. Anak panah itu kita tancapkan, boleh. Mana dalilnya? Silakan dibantu dalilnya. Oh, nggak ada di sini kitabnya, nggak saya bawa. Hadis riwayat Ahmad dalam kitab musnadnya, Musnad Imam Ahmad, nomor hadis 14.801. Nah, saya bacakan dari Sabrah bin Ma'bad al-Juhani radhiyallahu an. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sutratur rajuli fis salatis as-sahmu wa idza shalla ahadukum falyastatir bisahmin. Kata Nabi, sutra seseorang ketika sholat adalah anak panah. Jika seseorang di antara kalian sholat, hendaknya menjadikan anak panah sebagai sutra. Nah, jadi boleh anak panah, busur-busur. Nah, itu boleh kita tancapkan. Jadi anak panah ini. Nomor 2, hewan tunggangan. Boleh. Hewan tunggangan boleh kita letakkan di depan. Namun hendaknya hewan tunggangan yang dijadikan sutra ini Bapak Ibu diikat dan tidak membuat orang yang sholat terkena najis, ya, terkena najis. Dan kayak apa ini Ustadz hewannya? Jadi dalam hal ini seperti kambing, ya, atau sapi, ini boleh ya. Misalnya ini sholat di tanah lapang, boleh kita menghadapnya. Seperti itu kita jadikan sebagai sutra. Memangnya hewan-hewan seperti itu kotorannya najis Ustaz? Tidak najis. Hewan yang halal kita makan, saya ulang, hewan yang halal kita konsumsi kotorannya tidak najis. Contoh Bapak Ibu, Nabi pernah menyuruh sahabatnya untuk minum air kencing onta. Air kencing onta, ya, pernah minum air kencing onta Bapak Ibu? Belum pernah ya. Susu onta belum pernah juga ya. Orang minum susu onta atau makan daging onta wudhunya batal. Sebagai pembatal wudhu memang. Kenapa? Karena kandang onta itu tempat sarangnya jin, kata Nabi. Sehingga dikhawatirkan kita akan terkena pengaruhnya. Termasuk susu onta. Ada dalil yang mengatakan yaitu juga pembatal wudhu Bapak Ibu. Baik. Jadi hewan yang halal kita makan kotorannya itu tidak najis. Sehingga tidak perlu ragu. Kotoran kambing, ya, makanya Bapak Ibu ketika penyembelihan Idul Kurban, seseorang yang menyembelih ternyata bajunya terpercik darahnya, yaitu hewan tersebut, darah kambing atau darah sapi. Lalu baju itu dipakai sholat, sahkah? Sah, karena hewan itu halal untuk kita konsumsi, maka tidak najis. Saya tanya, kotoran kucing najis atau tidak? Kotoran kucing. Bukankah kucing adalah hewan yang berkeliaran di rumah kita? Bahkan Nabi memperbolehkan, yaitu bahkan Abu Hurairah memelihara kucing. Kotorannya najis atau tidak? Ulama beda pendapat, gak usah ribut masalah ini. Sebagian ulama mengatakan najis, karena kucing termasuk hewan yang tidak boleh kita konsumsi. Dia bertaring. Dia termasuk hewan karnivora, bukan herbivora. Nah, seperti itu. Tapi sebagian ulama lain mengatakan enggak najis kotorannya kucing itu. Kenapa? Karena Nabi mengatakan
kucing itu adalah hewan yang berada di sekitar kita dan dia boleh dipelihara. Nah, berarti ini menunjukkan kotorannya nggak najis. Ya tergantung Bapak Ibu mau pilih pendapat yang mana, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lihat mana dalilnya. Mana dalil yang menunjukkan hewan tunggangan boleh kita jadikan sebagai pembatas sholat. Silakan dibuka Sahih Bukhari, nomornya 291. Bukhari 291. Ya, silakan dibaca Bukhari 291. Bukhari. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma qala anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'ridu rahilatahu wa huwa yusalli ilaiha. Silakan. Berita dari Ibnu Umar radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan melintangkan kendaraannya, kemudian beliau salat menghadap ke arah kendaraan itu. Nabi pernah menghadap salat ke arah kendaraan tersebut. Lah kendaraan Nabi ya waktu itu kuda, keledai seperti itu. Boleh. Jadi melintangkan hewan tunggangan selama diikat hewan tersebut. Kita lanjutkan yang nomor 3. Apa yang bisa kita jadikan sutra? Tiang. Nah itu tiang. Pilar, boleh. Tiang. Mana dalilnya? Dalilnya adalah, nah ini tidak ada di sini, yaitu nomor asli ini soalnya Sahih Bukhari. Nomornya 502. Nomor asli tapi. Kalau itu cetakan terjemahan. 502 di nomor aslinya. Saya bacakan aja. Dari Salama bin Al-Aqwa radhiyallahu an, Yazid bin Abi Ubaid radhiyallahu an berkata, kuntu ata ma'a Salama ya ibnil Aqwa fayusalli indal ustuwanati allati indal mushaf. Aku pernah bersama Salama bin Al-Aqwa, lalu ia sholat di sisi atau di belakang tiang yang ada mushafnya. Jadi kalau di Masjid Nabawi itu pilarnya itu ada tempatnya ini Al-Quran, mushaf. Jadi ini pernah dilihat oleh Yazid bin Abi Ubaid, Salama bin Al-Aqwa itu sholat di belakang tiang yang ada mushafnya itu. Fakultu ya Aba Muslim, aku bertanya, wahai Abu Muslim, araka tataharra as-salata inda hadhil ustuwanati. Wahai Abu Muslim, aku melihat engkau salat di belakang tiang ini. Kenapa? Qala fa inni ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra as-salata indaha. Aku pernah melihat Nabi itu salat, memilih salat di belakang tiang ini. Berarti tiang itu dijadikan sebagai pembatas oleh Nabi. Berarti boleh sholat menghadap tiang. Yang keempat Bapak Ibu sekalian, pohon. Pohon boleh dijadikan sebagai sutra. Dalilnya di mana? Dalilnya hadis riwayat Ahmad. Gak ada lagi kitabnya. Dalam kitab Musnad Imam Ahmad, nomor hadis 1103. Nah, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dia berkata, laqad ra'aituna lailata badrin wa ma fina insanun illa naiman illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innahu kana yusalli ila syajaratin wa yada'u hatta asbaha. Masya Allah, katanya menantu Nabi ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sungguh aku menyaksikan keadaan kita pada saat malam hari perang Badar. Malam perang Badar, esoknya perang Badar, ini malamnya. Tidak ada seorang pun dari kita yang tidak tidur kecuali Rasul. Semuanya tidur kecuali Rasul. Nah, ketika itu beliau mengerjakan sholat menghadap ke sebuah pohon dan berdoa hingga di pagi hari. Bayangkan, memohon kepada Allah sampai pagi, Bapak Ibu. Yang lain tidur, Rasul berdoa meminta kepada Allah yaitu kemenangan, dan ternyata perang Badar menang. Ya, setahun setelahnya perang Uhud kalah
kaum muslimin. Ada 2 episode. Episode pertama menang, episode kedua perang Uhud kalah kita, kaum muslimin. Baik, perang Hunain juga begitu. Perang Hunain kalah, ya, perang Hunain. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan pohon boleh kita jadikan sebagai sutra, pembatas sholat. Yang nomor 5, tongkat yang ditancapkan. Tongkat yang ditancapkan boleh. Mana dalilnya? Ayo dibuka Sahih Bukhari, nomornya 452. Bukhari, mohon maaf, bukan Bukhari, maaf, Sahih Muslim, Sahih Muslim 452, Muslim 452. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja yaumal id amara bil harbati fatudha'u baina yadayhi fayusalli ilaiha wan nasu wara'ahu wa kana yaf'alu dhalika fis safar famin thumma ittakhadaha li'amara'u. Silakan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, katanya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi salat Id di tanah lapang, lanjut, beliau menyuruh bawa sebuah tombak, lalu ditancapkan di hadapannya, kemudian beliau salat menghadap ke arah tombak itu, sedangkan orang banyak mengikut beliau di belakang. Seperti itu. Lalu dilanjutkan, itu ada lanjutannya. Beliau juga melakukan ini pada saat safarnya. Kemudian hal itu dicontoh para umarok, pemimpin-pemimpin berikutnya. Ini menunjukkan berarti tongkat ditancapkan. Jadi kalau sholat id di tanah lapang, sebaiknya di depan imam itu diletakkan semacam pancang atau tongkat. Ustadz, bukan tongkat, ya stand up-nya mic itu Ustadz diletakkan, nggak apa-apa, sama saja, boleh, ya. Ini nomor 5, tongkat yang ditancapkan. Nomor 6, dinding, tembok. Mana dalilnya? Dalilnya disebutkan dalam riwayat Muslim. Coba dibuka Sahih Muslim nomor 459 dari Sahal bin Sa'ad, silakan. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, katanya, Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bainal jidari mamarru asyati. Silakan. Jarak antara tempat sujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dinding kira-kira seekor kambing dapat lewat. Biasanya antara tempat sholatnya Rasul dengan dinding itu jaraknya cukup untuk domba lewat. Nah itu. Jadi dalam hal ini yang bisa kita ambil kesimpulan ini adalah dinding. Berarti Nabi sholat menghadap dinding. Ya. Nomor 7, benda apapun yang meninggi, bukan melebar, bukan, meninggi. Benda apapun yang meninggi bisa kita letakkan di tempat kita sholat, menghadap benda tersebut. Kita jadikan sebagai sutra. Dalilnya di mana? Muslim, dibuka Sahih Muslim, nomornya 461. An Abi Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yaqta'us salata al-mar'atu wal himaru wal kalb, ya, wa yaqi dzalika mislu muakhiratir rahl. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang memutuskan salat ialah yang bisa memutus salat. Yang bisa memutus salat apa saja? 1, wanita bisa memutus salat. Anda salat dilewati wanita, batal salat Anda, batal. Wanita pemutus salat. Yang kedua, himar, keledai. Yang ketiga, anjing. Kita jelaskan. Kata para alim ulama, ya terus lanjut, belum kelar. Terus. Karena itu jagalah salatmu
Jangan letakkan semacam pancang aling-aling. Letakkan semacam aling-aling. Di situ ada kata-kata mu'khiratur rahl. Mu'khiratur rahl itu kata Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim adalah yaitu sandaran pelana yang biasanya ada di belakang penunggang hewan. Seperti dalam hal ini adalah pelana kuda. Nah itu tingginya segitu, pelana kuda. Itu tingginya. Letakkan sesuatu yang meninggi. Tingginya seperti tempat duduknya penunggang kuda. Tingginya. Lah yang menarik itu adalah dalil yang kita dengarkan tadi. Pemutus sholat itu 3. Wanita, khimar, dan anjing. Sekarang saya akan jelaskan pendapat para ulama mengomentari hadis tersebut. 1. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang baru saja kita dengar. Lewatnya 3 hal tadi, wanita, khimar, dan anjing di hadapan orang yang sholat berlaku untuk sholat wajib dan sholat sunnah. Ini yang pertama ini. Yang kedua ini langsung aja ya. Yang kedua, kata para alim ulama dalam hal ini adalah yaitu jika wanita sholat dilewati oleh wanita lain, wanita sholat dilewati oleh wanita lain, maka sholatnya juga tetap batal. Jadi bukan hanya laki-laki sholat dilewati wanita, tetapi wanita sholat dilewati oleh wanita, maka juga batal. Yang ketiga, jika yang melewati wanita tersebut adalah anak yang masih kecil, perempuan masih kecil, atau gadis belum balik, maka sholatnya tidak batal. Jadi bagi ibu-ibu yang sholat, anaknya suka yaitu mondar-mandir, kadang-kadang kita sudah cari tempat yang aman, dia duduk sholat, duduk di tempat kita sudah bergeser, dia tetap duduk, maka sholatnya nggak batal selama anak itu masih kecil belum balik. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis riwayat Abu Dawud. Ini kitabnya tidak saya bawa. Sunan Abu Dawud nomornya 703. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala yaqta'us salatal mar'atu al-haidhu wal kalbu. Salatnya seseorang itu akan putus jika di hadapannya dilewati oleh wanita yang sudah haid dan anjing. Berarti wanita yang belum haid tidak sebagai pemutus salat. Ini yang nomor berapa tadi? 3. Ya, nomor 4 ya sekarang. Nomor 4, pelajaran nomor 4. Lewatnya keledai. Nah, sekarang keledai. Di hadapan orang yang sholat dapat membatalkan sholat. Apakah keledai tersebut besar ataupun kecil, ya, hitam ataupun putih, maka termasuk pembatal sholat keledai. Apapun itu, jantan ataupun betina. Pelajaran yang kelima, lewatnya anjing. Ya, anjing yang dimaksud di sini adalah yaitu anjing hitam legam. Ya, anjing hitam legam, besar ataupun kecil. Adapun anjing yang tidak berwarna hitam, maka dia tidak membatalkan sholat. Nah, mana dalilnya? Disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim. Sebenarnya yang Nabi maksud itu anjing hitam legam, karena anjing hitam legam itu jelmaan syaitan. Bahkan Nabi mengatakan, andai kata anjing itu bukan makhluk ciptaan Allah, niscaya aku perintahkan agar semua anjing itu untuk dibunuh. Tapi karena anjing itu makhluk ciptaan Allah, bunuhlah setiap anjing yang berwarna hitam legam. Tidak ada warna lain di tubuhnya kecuali hitam, karena dia jelmaan syaitan. Makanya Bapak Ibu, syaitan itu lebih kompleks daripada jin. Jadi kan ada 3 makhluk ciptaan Allah, 3 makhluk ciptaan Allah yang kadang-kadang kita ini rancu membedakan, yaitu jin, setan, iblis. Jin, setan, iblis. Jin ini Bapak Ibu sekalian diciptakan oleh Allah dari api. Jin ini.
Jin ini terbagi menjadi dua. Jin itu ada dua. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Jin, surat nomor 72, ayatnya kalau tidak salah ayat 14. Jin itu ada dua, ada jin muslim, ada jin kafir. Surat Al-Jin ayat 14, nanti dibaca sendiri. Sedangkan yang jin muslim dibagi menjadi dua lagi. Ada jin muslim yang taat dan ada jin muslim yang tidak taat. Jadi kayak seperti kita, ya. Ada Islam yang taat, ada Islam KTP. Nah, itu. Jin juga begitu. Ada jin soleh, ada jin yang tidak soleh. Sudah masuk waktu Isya ini? Belum ya? Belum ya? Belum masuk ya? Belum ya? Baik. Bapak Ibu sekalian, nah itu tadi jin ya. Ada jin yaitu muslim dan ada yang kafir. Yang muslim ada dua, ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Baik. Adapun kalau setan lebih kompleks. Setan itu ada dua Bapak Ibu. Sebagaimana firman Allah surat Al-An'am ayat 112. Nanti dibaca sendiri. Al-An'am 112. Ada setan dari kalangan jin, ada setan dari kalangan manusia. Yang tujuannya menyesatkan manusia. Setiap sesuatu yang mengajak pada kesesatan namanya syaitan. Dan syaitan tidak terbatas pada kalangan jin. Manusia juga bisa berwatak syaitan. Bahkan setan juga tidak terbatas manusia saja. Ada hewan-hewan tertentu yang masuk kategori syaitan. Makanya Nabi mengatakan ada hewan fawasik, hewan perusak yang harus dibunuh. Kalau ketemu harus dibunuh. Sekalipun kita di tanah haram, meskipun kita pakai baju ihram, halal untuk dibunuh. Bahkan kita disuruh membunuh, meskipun di Mekah, di Madinah, pakai baju ihram, suruh bunuh. 5 hewan perusak harus dibunuh. 1 tikus, ini jelmaan setan semua ini, tikus. Tikus harus dibunuh. Lah kok malah melihara hamster? Hamster itu satu spesies enggak sama tikus? Satu spesies. Itu jangan dipelihara seperti itu. Saya tanya, marmut itu satu spesies sama apa? Marmut. Tikus apa kelinci? Marmut. Nanti dicek ya. Nanti dicek ya Bapak Ibu sekalian. Nah, itu tikus. Yang kedua burung elang. Yang ketiga burung gagak. Yang keempat kalajengking. Yang kelima ular. Nah, ini ular ini ada rinciannya. Kalau kata Nabi, kalau rumah kita kemasukan ular, jangan langsung dibunuh kata Nabi. Jangan. Diusir aja, diusir. Jangan dibunuh, jangan dipukul, jangan dibunuh. Usir aja. Kalau hari kedua dia masuk, usir, jangan dibunuh. Hari ketiga dia masuk, usir. Hari keempat masuk, bunuhlah. Karena dia adalah jin, syaitan. Syaitan dari kalangan jin. Ada ceritanya ini, panjang. Gak ada di buku itu, tapi di kitab asli, Sahih Muslim. Ini saya sampaikan, kalau nggak salah di YouTube sudah ada ini. Saya sampaikan. Jadi ceritanya ada salah seorang sahabat Nabi baru menikah. Ini riwayat Muslim. Sahabat Nabi baru menikah, baru ingin bersenang-senang. Karena dia baru menikah, ternyata perintah jihad turun. Sehingga dia nggak sempat menjima istrinya. Karena perintah jihad turun, maka dia pun ikut berjihad bersama Rasulullah SAW. Ketika jihad selesai, peperangan selesai, Nabi sudah melihat gelagat anak muda ini, sudah pengen pulang menemui istrinya. Nah, pengantin baru Bapak Ibu sekalian, maka diizinkan sama Nabi meninggalkan peperangan karena sudah selesai. Ketika dia pulang, ya apa yang terjadi? Istrinya si sahabat Nabi ini, istrinya ada di depan pintu rumah. Karena dia memiliki kecemburuan yang kuat, ya, maka tombak yang ada di tangannya itu dia lesatkan, ya, tidak mengenai istrinya, tetapi mengenai pintu rumahnya, karena dia cemburu. Mestinya kita seperti itu, Bapak Ibu, jadi laki-laki. Itu cemburu. Jangan menjadi laki-laki yang dayus. Apa itu dayus? Alladzi yukiru fi ahlihil ghubsa. Seorang suami lelaki yang membiarkan kemungkaran, tidak ada rasa kecemburuan. Bahkan istrinya main tiktokan, wajah cantiknya dinikmati oleh laki-laki yang bukan mahram, dibiarkan. Berarti suami dayus, gak punya rasa cemburu. Lah laki-laki ini cemburunya luar biasa. Kata istrinya, kau jangan cemburu. Aku ini di luar rumah karena di dalam kamar kita ada ular. Sehingga aku nggak berani masuk.
lalu dia masuk dan dia bertengkar dengan ular itu, ya, dan laki-laki ini meninggal dunia. Kata Rasulullah, aku tidak tahu mana yang lebih dulu meninggal, apakah yang mati, apakah pemuda itu atau ular itu dulu. Lalu Nabi berkata, kalau rumahmu kemasukan ular, jangan langsung dibunuh, usir. Yaitu hadis itu munculnya dari situ ceritanya. Sampai hari keempat masuk, bunuhlah, berarti dia setan. Nah itu ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, ada hewan-hewan fawasik termasuk cicak itu masuk, harus dibunuh. Sekali bunuh langsung mati, itu 100 pahalanya. Jadi panjenengan kalau nggak bisa melakukan amal ibadah, ya ini aja, berburu, pahalanya besar, 100 Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kembali ke materi kita, sebelum kita mendengarkan kumandang adzan Isya. Jadi intinya adalah bahwasannya syaitan itu lebih kompleks. Adapun kalau iblis beda lagi. Iblis ini adalah dari jin. Jin yang mana? Jin yang kafir. Dalilnya mana? Surat Al-Kahfi ayat 50. Nanti dibaca. Jin itu bagian, iblis itu bagian dari jin. Al-Kahfi ayat 50. Bahkan iblis disebutkan dalam Al-Kahfi ayat 50 beranak pinak, punya keturunan. Iblis itu punya anak keturunan. Dan di antara anak keturunannya ada nama-namanya. Siapa nama-namanya? Nanti saya sebutkan setelah kumandang adzan. Ya, baik, kita dengarkan dulu kumandang adzan Isya. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رضيت بالله ربا صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت اللهم رب هذه دعوة التامة Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saya lanjutkan. Iblis beranak pinak, memiliki keturunan. Disebutkan di dalam kitab Talbis Iblis yang ditulis oleh Ibnul Jauzi, bukan Ibnul Qayyim ya, Al-Jauziyah, bukan. Ibnul Jauzi rahimahullah. Dalam kitab Talbis Iblis, judul kitabnya. Sudah diterjemahkan itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin memiliki bukunya, judulnya itu Perangkap-perangkap Syaitan.
di halaman 37 dikatakan di antara anak keturunan iblis adalah satu, ada yang namanya Sabr, bukan Sober, pakai Sabr. Siapa ini? Tugasnya apa? Anak keturunan ini, Sabr ini, dialah pembawa musibah yang menyebabkan manusia menampar pipi-pipi mereka. Jadi melakukan niyaha, ratapan jahiliyah, menyobek saku, ucapan-ucapan jahiliyah, memukul-mukul tubuhnya, menjerit-jerit ketika terkena musibah, kehilangan orang yang dia cintai dan seterusnya, menangis histeris. Lah itu Sabr. Termasuk orang yang suka sedih berkepanjangan. Mohon maaf ini, kehilangan orang yang dicintai. Mohon maaf ini, seorang wanita kehilangan suaminya wafat. Nanti lihat fotonya, nangis. Buka lemari kelihatan bajunya, ya Allah nak, kelambine bapakmu nak, nangis. Itu Sabr, kena dia. Sehingga bagaimana caranya orang itu nggak ingat Allah, lupa zikir, dia disibukkan dengan kesedihannya dia. Itu syaitan, itu Sabr tugasnya. Seperti itu. Makanya kata para alim ulama, kalau ada pasangan hidup kita wafat, maka jangan suka menyimpan barang-barangnya. Nggak usah, pakaiannya semua, maka infakkan semua di jalan Allah. Berikan kepada orang-orang yang berhak untuk kita beri. Supaya apa? Supaya pahalanya yaitu mengalir kepada si mayit, dan juga supaya kita tidak sedih berkepanjangan. Seperti itu. Jadi nggak usah nyimpan bajunya, nyimpan apa dan seterusnya, nggak usah. Berikan semua, anak yatim dan orang-orang yang membutuhkan dan seterusnya. Ini Sabr. Yang kedua A'war. A'war ini adalah pembawa zina, yang menyuruh manusia untuk melakukan zina atau hal-hal yang menjurus pada ketertarikan lawan jenis. Itu mata, ini hati-hati. Bisa kena A'war. A'war ini adalah anak keturunan dari, bukan Anwar ya, A'war, yaitu anak keturunan iblis. Jadi dia itu gimana caranya mengarahkan orang itu cenderung kepada melakukan zina. Buka HP, buka YouTube. Di situ terlihat ada wanita buka aurat, padahal yang kita buka itu kajian misalnya, tapi di bawahnya terlihat. Mulai penasaran kita, pengen lihat. Semakin dipencet semakin horor itu. Maka kecenderungan ingin melakukan itu. Nanti lihat itu ya, perempuan ya, lalu kemudian sudah terbayang perempuan lewat, bau harumnya tercium. Aji, kena dia ini, kena, nggak boleh. Hati-hati ya, istighfar, nggak boleh, hati-hati ya. Ini nomor 2, A'war. Yang nomor 3, sebab saya pernah ditanya, Ustadz, bagaimana suami saya Ustadz? Bagaimana yaitu solusinya? Suami saya ini sudah ikut taklim Ustadz. Alhamdulillah sudah hijrah dan sudah ikut taklim ke beberapa ustadz. Sudah lama taklimnya, tapi masih senang lihat film porno, masih senang yaitu melihat hal seperti itu. Nah ini, seperti itu. Bagaimana? Ya sudah, kalau anti izinkan, pertemukan Anda dengan suami anti. Anda pertemukan. Ya Allah, ya. Jadi kalau lihat tampangnya, masya Allah, ya nyunah banget. Apa nyunah banget itu ya? Nyunah ya. Ya berjenggot, celana cingkrang. Tapi suka nonton porno. Ya Allah. Nah ini kena ini dia. Nomor 3, miswat. Apa siapa miswat? Kalau punya anak jangan dikasih nama ini, jangan. Miswat, pembawa dusta yang mendengar sesuatu lalu dia mendatangi seseorang lalu menyampaikan apa yang telah didengarnya. Jadi pembawa kabar gosip, ngegosip. Ya, sampean wis ta jari ini ngene. Abu Aslam niku jari ini ngene. Nah, ya ini miswat, tugasnya itu pembawa berita dusta. Yang keempat dasim. Nah, ini menyusupnya di rumah tangga dasim ini. Dasim, bukan gasim ya. Dasim pakai dal. Dasim menyusupnya pada diri seseorang, terutama wanita. Menyusup lalu menampakkan celah sehingga suaminya tidak suka sama istrinya. Menyusupnya di rumah tangga, padahal istri sudah berdandan sebaik mungkin. Makanan kesukaan suami sudah disiapkan. Ada saja celah sampai istrinya berkata, "Aku ini salah apa sih? Salah apa?" Ya, salahku iki opo? Ayo, kamu ini marah seperti ini apa?
Sampai serba salah istrinya. Padahal sudah berusaha semaksimal mungkin. Lah kenanya di sini, dasim. Jadi kalau sudah dalam rumah tangga, suami sudah tidak kerasan di rumah, ya, sudah mulai chatting-chattingan sama wanita yang bukan mahram, ya. Terus kemudian juga, ya macam-macam lah. Ya dalam hal ini adalah hati-hati. Maka perlu dilakukan ruqyah di rumah itu, dibacain surat Al-Baqarah dan seterusnya. Yang kelima, zaknabur. Ya saya tutup sampai 5 saja. Apa ini zaknabur? Penguasa mal, pasar. Jadi kalau ada orang di pasar kerasan, di masjid tidak kerasan, maka ini terkena zaknabur. Kan ada orang, yaitu kalau di masjid pengennya cepat keluar. Kalau sholat sunnah, sholat fardu cepat. Ya. Tapi kalau di pasar kerasan. Ada orang itu di pasar belum buka, dia sudah di pasar. Keluarnya pasar tutup. Bayangkan. Padahal di pasar nggak beli apa-apa, ngecek rego. Bayangkan. Berapa ini Mbak? Sekian, jalan lagi. Ya. Berapa ini Mbak? Sekian. Makanya panjenengan kalau diajak istri ke pasar, nggak keluar-keluar, lama gitu. Sampaikan, ya, ayo. Ini tempatnya setan, pasar ini. Tempat yang disukai setan. Sedangkan masjid, tempat yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan berlama-lama di tempat yang disukai oleh setan. Dan pasar itu sudah masuk ke HP. Makanya ada yang namanya pasar online. Ya, hati-hati. Kan tidak boleh jual beli, yaitu di masjid. Nggak boleh. Tetapi ada yang jual beli, pesan GoFood atau apa, di masjid. Sama saja, nggak boleh, haram, ya Bapak Ibu sekalian. Baik, kita lanjutkan kembali ke materi kita. Jadi itu tadi yang ke-7 ya, benda apapun yang meninggi. Lah yang ke-8, yaitu yang bisa kita jadikan sutra adalah orang lain, orang yang lagi duduk berzikir, kita sholat di belakangnya, boleh. Nggak usah kita sampaikan ke orang itu, Pak, nggak usah kemana-mana ya, jangan kemana-mana, nggak usah, biarin aja dia. Biarin aja. Perkara orang itu misalnya beranjak pergi, sedangkan kita sholat kita belum kelar, maka Bapak Ibu tidak perlu melangkah maju ke depan. Katanya para alim ulama, tidak ada dalil kita disuruh mencari sutra terdekat. Maju selangkah, 2 langkah untuk mendekati sutra, atau geser ke kanan, atau melangkah geser ke, nggak usah. Sholat di tempatnya aja. Sekalipun di depan nggak ada apa-apa. Ya, kenapa? Karena dari awal sudah berusaha. Ya. Lah kita yang tahu saudara kita di depan tidak ada sutra, maka tolong dibantu. Kita duduk langsung di depannya, atau ambilkan sutra letakkan di depan. Atau kalau kita ada tas kita letakkan di depan. Nah, seperti itu sebagai pembatas supaya tidak dilewati orang. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk, saya lanjutkan dikit ya, karena memang tinggal dikit lagi kok. Yaitu materi nomor 4, apa saja yang tidak boleh dijadikan sutra. Nggak boleh dijadikan sutra, cuman ada 4 Bapak Ibu, cuman ada 4. Saya singkat aja ya. 1, garis soft, nggak boleh. Garis soft, jadi dia sholat menghadap garis soft, nggak boleh. Karena sutra itu sesuatu yang meninggi. Sedangkan garis soft itu bukan sutra, nggak boleh. Sutranya pakai garis soft. Yang kedua adalah mushaf Al-Quran. Al-Quran diambil diletakkan di depan, nggak boleh. Ya, Al-Quran diletakkan di tinggi, nggak boleh. Haram. Ya, nomor 2. Nomor 3, segala sesuatu, segala benda yang jika kita jadikan sutra akan menyerupai menyembah berhala, nggak boleh. Contohnya, bongkahan batu besar yang kita selalu jadikan sutra sholat menghadap itu, haram, nggak boleh. Akibatnya nanti akan terkena penyamaan menyembah berhala. Nah, seperti itu. Oleh karena itu maka semua benda yang jika kita jadikan sutra akan menyerupai penyembahan berhala, ya. Sehingga dalam hal ini boleh tembok, terkadang dinding, terkadang tiang, terkadang buku atau tas kita yang kita letakkan di depan, atau menghadap belakang punggungnya orang, berganti-ganti. Ya, wallah alam bishawab. Yang terakhir, segala benda yang membuat sholat kita jadi tidak khusyuk, jangan jadikan sutra. Semua benda yang membuat sholat kita tidak khusyuk. Ya, misalnya ini temboknya ternyata banyak ornamen-ornamennya.
gitu ya. Lafaz-lafaznya, nah itu jangan menyebabkan kita tidak khusyuk, gitu ya. Baik, sekarang kita lanjutkan materi yang nomor 5, jarak sutra. Coba dibuka dalilnya, Sahih Bukhari, minta tolong Sahih Bukhari, nomornya 290, Bukhari 290, jarak sutra. Antara kita sama sutra yang kita tancapkan itu berapa jaraknya? Kita dengarkan ini. Berita dari Nafi radhiyallahu an mengatakan bahwa Abdullah bin Umar ketika masuk ke dalam Ka'bah, dia terus berjalan di muka dan meninggalkan pintu Ka'bah di belakangnya. Dia berjalan terus sehingga dinding yang dihadapnya hanya berada lebih kurang 3 hasta darinya. Hasta, ya. Jadi antara dirinya dengan dinding Ka'bah itu 3 hasta. 3 hasta, 1 hasta itu antara jari tengah sampai ke siku. Ini 1 hasta ini. Anggap 50 cm ini. Berarti kalau 3 hasta 150 cm, 1,5 meter. Sajadah itu panjangnya berapa sajadah itu? 120, ada yang lebih lebar lagi 1,5 meter. Ya itulah. Sudah. Jadi seperti ini. Ini kesini berapa ini kira-kira? 120? Kurang lebih ya seperti itulah. Itu tancapkan. Jadi intinya jarak kita dengan sutra itu 3 hasta. 1 hasta ujung jari tengah sampai ke siku. Dan Bapak Ibu harus tahu Nabi Adam itu tingginya 60 hasta. Nabi Adam. Jadi kalau sekian ini anggap 50 cm, berarti berapa tingginya Nabi Adam? 60 hasta. 30 meter. Plafon ini berapa ini? Berapa? 9 meter? Mungkin ya, berarti masih kurang. Ya, tinggi. Dan Rasulullah SAW mengatakan nanti di akhirat penduduk surga tingginya seperti Adam. Tingginya seperti Adam. Meskipun semasa hidupnya tingginya 165, tinggi rata-rata orang Indonesia 165, 170. Tapi nanti kalau dia masuk surga sama seperti Adam, 60 hasta. Wajahnya Ayub kata Nabi, dan wajahnya Yusuf, hatinya Ayub kata Nabi SAW. Jadi wajah seluruh penduduk surga itu Nabi Yusuf alaihissalam, sedangkan hatinya hati Ayub alaihissalam. Sabar. Ya, baik, itu penduduk surga. Kembali terakhir penutup yang nomor 6, kesimpulannya. Apa kesimpulannya? Ada 4 saja. 1, hukumnya sutra adalah sunnah. 2, ketentuan sutra berlaku untuk laki-laki dan wanita. Berlaku sama, tidak dibedakan. 3, meletakkan sutra di depan kita sedang sholat merupakan sunnah Nabi yang sudah mulai punah. Sebab banyak sekali yaitu di antara kaum muslimin yang tidak memahami. Wong kadang-kadang maaf, kita sudah letakkan sutra ini, masih tetap ada yang mau lewat. Sudah kita hadang, tangan kita malah diajak salaman. Saya pernah sholat seperti ini. Saya sudah pasang sutra, ternyata dia mau lewat, saya hadang. Ya, ternyata tangan saya bersalam. Dalam hati saya, iki ya Allah. Ya sudah gak khusyuk, ya. Dia tetap mau lewat, ya. Buat samping saya masih bisa kok lewat, tetap mau mutus, ya. Ustaz, kalau sudah seperti itu bagaimana? Ada tipsnya Bapak Ibu. Apa tipsnya? Sebagaimana Nabi pernah melakukan sholat di padang pasir dengan para sahabat. Nabi menancapkan yaitu tombak, lalu kemudian Nabi sholat menghadap tombak tersebut. Sedangkan sahabat ada di belakang Nabi. Ada seekor anak kambing ingin memutus sholat Nabi. Maka Nabi halau dengan tangannya. Anak kambing itu tetap ingin melewati antara Nabi dengan pembatas itu. Apa yang Nabi lakukan? Nabi berjalan terus sampai dada Nabi menempel dengan tombak itu. Maksudnya Nabi memberikan kesempatan anak kambing itu untuk lewat di belakang Nabi atau di balik tombak itu. Dan akhirnya anak kambing itu melewati di balik tombak tersebut. Setelah lewat, Nabi mundur lagi, melanjutkan sholatnya. Boleh, nggak apa-apa. Itu solusi. Kalau memang dia tetap nekat di situ, Anda maju, Anda ngalah, maju sampai merapat dengan pembatas itu, biarkan dia lewat, terus Anda mundur, melanjutkan sholatnya.
Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, bila sholat berjamaah, maka sutrohnya makmum mengikuti imam yang ada di depan. Wallahu a'lam bishawab. Tuntas materi kita. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pembahasan-pembahasan lain, sunnah-sunnah Nabi yang mulai asing di tengah kaum muslimin pada bab-bab yang lainnya. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam mentaati Allah dan mengikuti petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mau bertanya? Dua saja cukup. Silakan Pak. Ya. Baik, anjing apa ini? Hitam legap. Hitam legap. Apakah sholatnya itu putus? Sedangkan saat itu kita makmum ya? Apakah sholat kita putus? Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka apabila itu sholatnya berjamaah, maka tidak putus. Tetapi kalau kita itu sholat sendiri, maka itu memutus sholat. Sehingga dalam hal ini yaitu biarkan saja, artinya tidak putus. Cuman kita punya kewajiban diperintah oleh Nabi untuk membunuh anjing itu karena hitam legam kan. Ternyata punya tetangga minta izin dulu. Saya minta izin akan membunuh anjing panjenengan karena Rasulullah memerintahkan saya untuk membunuh anjing. Kira-kira boleh apa enggak? Ya, itu. Jadi dalam hal ini salatnya nggak putus karena berjamaah. Wallahu alam. Ya Mas Khairul. Ya. Pakai kursi. Duduk. Iya. Orangnya maju ke depan, tidak sejajar. Nah, barakallahu fiik. Terkait dengan orang-orang yang terkena uzur, sholat dengan duduk sambil duduk, kursi ya. Maka kata para ulama sebaiknya tidak diletakkan di pertengahan shaf, tetapi diletakkan di ujung shaf, di pinggir, pojok atau di pojok. Yang kedua, meletakkan kursi itu dalam hal ini sebaiknya adalah kalau memang memungkinkan, jadi kursi itu diletakkan di antara dua kakinya. Kalau kursi itu tidak ada sandarannya, kursi yang biasa, itu diletakkan di antara dua, sehingga dia ketika berdiri itu tetap sejajar. Oh mohon maaf, ya jatuh. Ketika dia berdiri, dia berdiri tetap sejajar. Adapun ketika dia duduk, ya, maka dalam hal ini tidak mengganggu daripada shaf tersebut. Artinya dia tidak maju ke depan, dia tidak mundur ke belakang. Lah ini masalahnya adalah orang itu pakai kursi yang ada sandarannya seperti ini. Cara meletakkannya adalah seperti yang Mas Khairul sampaikan yang kedua tadi. Jadi kursinya yang disejajarkan dengan shaf, sehingga ketika orang-orang itu sholat, maka nampak sekali dia agak maju ke depan. Nggak apa-apa. Jadi dia bukan mundur ke belakang, tetapi maju ke depan. Karena terkondisikan. Makanya jangan diletakkan di tengah shaf atau antara shaf dengan shaf yang lain. Tetapi letakkan di bagian paling ujung. Wallahu a'lam bishawab. Itu ya. Baik, kita akhiri dengan kafaratul majelis. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah.